Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Erlanda dari kelompok satu Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Kami diberikan tugas tentang Microsoft Excel dan di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, sebenarnya di sini kami dikirim data kosong atau data kurang. Jadi tugas kami di sini untuk melengkapi beberapa datanya. Tapi di sini saya sudah melengkapi datanya terlebih dahulu sebelum saya membuat video ini. Jadi di video ini saya hanya bisa menjelaskan rumus-rumus untuk mencari atau melengkapi datanya dan menjelaskan sedikit tentang rumus itu. Nah, ini di tabel pertama ada data fakultas. Jadi, untuk mencari atau melengkapi data dari fakultas itu, kita blok dulu ini karena saya sudah melengkapinya. Saya eh, klik ini, nanti itu muncul rumusnya di sini. Nah, ini rumusnya ada VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena ini datanya berada di sebelah kiri. Kalau datanya berada di sebelah kanan, itu menggunakan rumus right. Nah, karena ini datanya di sebelah kiri kan, jadi kita menggunakan rumus left. Nah, ini ada B17 eh, itu tinggal ngeblok aja, misalnya ngeblok fakultas atau kita blok ini B17 itu kita ngeblok NIM ya. Nah, NIM itu B17. Terus untuk ini kan sebenarnya ini nih B2. Kenapa di sini ada seperti dolar begitu? Karena ini datanya sudah saya kunci. Cara menguncinya itu kita di keyboard laptop kita mengklik Fn plus F4. Nah, nanti setelah kita mengklik Fn plus F4 itu datanya akan ada tanda dolar seperti ini, itu artinya datanya sudah terkunci. Nah, begitu juga yang ini datanya juga sudah saya kunci, C12 ini sudah saya kunci, dan dua ini dari rumus ini, terus false. False itu untuk datanya yang salah, atau juga kalau false itu juga bisa kita menggunakan nol ya. Nol itu juga sama artinya false juga. Terus di sini ada tabel kedua itu bulan. Nah, untuk melengkapinya di sini di tabel panjang ini kita cari bulan, yaitu bulan masuk ya. Nah, di sini juga sudah saya lengkapi kan. Jadi di sini kita juga menggunakan kita klik dulu bulannya, terus kita juga menggunakan rumus VLOOKUP terus MIT. Kenapa MIT? Karena ini datanya ini termasuk di tengah ya. Nah, makanya kita menggunakan rumus MIT. Nah, kalau ini kan misalnya kita klik data yang kanan ya. Nah, eh, nah ini ada right kan, berarti itu datanya berada di sebelah kanan. Nah, karena ini masih tergolong datanya terletak di tengah, jadi kita menggunakan rumus MIT. Dan ini juga B17, ini kenapa ada dolar seperti dolar itu karena datanya juga sudah saya kunci, tadi juga sudah saya jelaskan. Untuk mengunci data ini kita menggunakan Fn plus F4. Terus ini titik 2 B22 ini juga sudah saya kunci. Nah, di sini nih koma 7 itu juga koma 1 itu juga dari rumus. Biasanya ada Windows yang memakai titik koma, tapi kebetulan di Windows saya itu menggunakan koma. Nah, ini ada E2F11 itu juga tinggal ngeblok-ngeblok saja. Nah, terus di sini ada jurusan, tabel jurusan kan. Jadi di sini kita cari jurusan itu ada di tengah. Nah, jadi kalau di tengah itu kita juga menggunakan rumus MIT. Rumusnya sama juga menggunakan VLOOKUP, terus MIT, terus B17 itu NIM. Terus ini juga dari rumus, ini H2 itu ngeblok ini jurusan.
Ini sudah saya kunci, ini juga I8 sudah saya kunci, ini 2, ini false. Harusnya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada tabel gelar. Kita di sini kita cari gelar. Ini gelar berada di paling ujung kanan ya. Jadi kita klik di sini. Nah, ini kan kita lihat hmm, ini VLOOKUP. Ini kita menggunakan B17, terus B22, terus 3,3, bisa juga menggunakan di Windows lain itu titik koma, terus 2. Nah, ini juga kita hanya tinggal ngeblok-ngeblok data. Terus nanti otomatis rumusnya itu bakalan seperti itu. Nah, terus ada ini jalur masuk. Kita cari di sini jalur masuk. Ini kita klik karena sudah saya lengkapi. Jadi ini udah ada VLOOKUP, terus MIT, terus B17. Ini udah dikunci rumusnya. Terus menggunakan rumus lagi B22,6,1 L2 titik 2 M5,2,0. Nah, ini kan ada 0 kan? Tadi ada false. Nah, 0 dan false itu sama ya guys. Jadi kita bisa menggunakan 0, juga bisa menggunakan false. Udah, jalur masuk, terus strata. Nah, untuk mencari strata itu kita menggunakan rumus MIT, terus B17 itu NIM, 5,1. Nah, nanti ada ini sarjana, magister, dan doktor stratanya. Terus di bawah ini misalkan kita mau mencari NIM ya. Ini ada contohnya itu NIM ADI. Nah, ini NIM ADI. Nanti namanya, untuk mencari nama Adi ini kita menggunakan rumus VLOOKUP C25 karena di sini nama itu berada di kolom C dan ini Adi berada di urutan di C25. Ini ini Adi berada di C22 deh. Ini ada B16, terus M22, terus koma 2, koma 0. 0 ini juga false ya. Terus di sini untuk mencari fakultas ADI, itu kita menggunakan rumus VLOOKUP juga, terus C25 itu NIM ADI ya. Terus B16 2 M22, 3,0. Nah, terus di sini kita mencari jurusan ADI itu kita menggunakan VLOOKUP, terus C25 ini NIM ADI, terus terus ada koma B16, terus titik 2 M22, terus koma 4, koma 0. Terus di sini juga ada untuk mencari jenjang. Jenjang ADI karena kita hanya mencari ingin mencari jenjang ADI, jadi kita juga ini NIM-nya NIM ADI. Terus ini ada B16 titik 2 M22,6,0. Kenapa 6 itu karena jenjang itu ada di tabel yang urutan ke-6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mohon maaf sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan ini kenapa di sini 2. Nah, karena nama itu berada di tabel kedua dan fakultas ini kenapa 3? Karena fakultas itu berada di tabel ketiga. Dan juga ini jurusan. Jurusan itu kenapa 4? Karena di sini jurusan itu berada di tabel keempat. Nah, begitupun juga dengan jenjang, kenapa 6? Karena jenjang itu berada di tabel ke-6. Nah, terus yang terakhir itu ada nomor urut. Nah, nomor urut itu kita menggunakan VLOOKUP, terus ini C25 NIM ADI, B16 ini nama, terus ini M22 titik 2 M2 M22 terus koma 11. Kenapa 11? Karena nomor urut itu berada di tabel yang ke-11. Ini kita menghitungnya dari sebelah kiri ya. Ini NIM pertama, kedua nama, ketiga fakultas, begitupun juga seterusnya dan yang
nomor ke-11 itu kebetulan nomor huruf. Nah, jadi ini filter. Terus ini ada filter ya. Ini rumusnya itu sama dengan, misalnya ini kita mencari untuk Jonathan ya. Ini filternya itu menggunakan rumus filter, terus C16, titik C22, terus ini ada D16, itu dikunci, titik 2, D22, terus dikunci sama dengan E27, terus ini kutip tidak ada. Karena kenapa tidak ada? Karena di sini kita lihat di tabel yang panjang ini itu tidak ada jurusan ya, tidak ada yang dari jurusan kimia. Ini ada 4 orang dari jurusan matematika dan 1 orang dari jurusan farmasi dan 1 orang lagi dari jurusan ilmu kelautan. Terus ini selanjutnya ada jenjang doktor. Ini filter, terus C17, C22 itu C17 itu kita blokkan karena ini namanya Jonathan. Jadi ini Jonathan ini C17 itu Jonathan kita blok sampai C22. Jadi ini semua namanya ya jatuhnya kita blok C17 sampai C22. Terus koma G17 itu jenjangnya karena kita di sini mencari jenjang doktor kan. Jadi di sini kita blok semua jenjang itu jenjang berada di kolom G. Jadi di sini kita blok dari G22 sampai G27 sama saja seperti kita memblok semua jenjangnya. Terus di sini karena jenjang doktor itu hanya satu dan Adi sendiri, jadi di sini setelah kita mencari dengan rumus yang muncul jenjang doktor itu nama Adi. Karena di sini kan hanya Adi sendiri yang bergelar atau berjenjang doktor. Nah, selanjutnya ini ada jalur masuk USMB. Nah, di sini kita menggunakan juga rumus filter C17 sampai C22 itu karena ini kita ngeblok namanya ya di sini. Semua nama ini dari Jonathan C17 sampai C22 itu Adi. Nah, ini semuanya kita blok. Terus di sini ada koma H17. Kenapa H17? Karena di sini jalur masuk itu berada di tabel atau kolom H. Jadi ini kolom H-nya kita blok dari Jonathan ini H17 sampai H27 itu Adi. Nah, di sini koma tidak ada. Terus ini karena di tabel ini sudah terlihat hanya Asep yang lulus di dari jalur USMB. Nah, ketika kita mencari di filter juga kita hanya mencari jalur masuk USMB. Nah, jadi di sini hanya muncul nama Asep. Nah, kurang lebih saya hanya bisa menjelaskan seperti itu, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.